Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah flash panel ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, saya akan memperkenalkan produk dari BusinessGeo. Oh ya, sebelumnya BusinessGeo itu sendiri adalah layanan infrastruktur yang ada di Indonesia ya teman-teman, yang memiliki berbagai macam produk. Yang salah satu contohnya yakni ada di bagian compute ini ada Neo Metal, Neo Virtual Compute, Neo LED, dan ada lainnya. Kemudian ada di kategori web ini ada Neo WordPress, Neo Web Hosting, dan Neo Dedicated Hosting. Kemudian ada storage, Neo Object Storage, dan lainnya. Domain sendiri dia sudah menyediakan dan AI dan machine learning. Kemudian lisensi itu ada cPanel dan Flash. Oke teman-teman, di BusinessGeo ini sendiri cukup lengkap menurut saya ya teman-teman. Dan di sini sudah ada dokumentasinya juga ya teman-teman. Nanti saya akan install Flash pada Ubuntu. Ya, saya akan lihat. Maaf. Oke, di sini ternyata ada juga ya teman-teman. Nah, ini untuk langkah-langkahnya nanti saya akan terapkan. Oke, bagi kalian yang masih belum register, silakan register terlebih dahulu. Dan di sini ada potongan harga juga ya teman-teman. Dan di sini saya sudah login ya teman-teman. Bagi kalian bisa langsung saja kunjungi websitenya ini businessgeo.com. Oke, sebelum lanjut video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik like, share, komen pada video kali ini agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan terangkan terlebih dahulu mengenai produk-produknya. Yang di sini ada Neo Virtual Compute. Nah, Neo Virtual Compute ini kita bisa atur juga ya teman-teman, ataupun kita bisa mengcustom dari sisi jaringan, network, router kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada keeper, security group juga. Sedangkan kalau di Neo LED itu sendiri semacam kayak VPS-nya ya teman-teman. Jadi kita itu disuruh ataupun tinggal ngeklik saja sih. Tinggal pilih kebutuhan resource yang kita inginkan, kemudian untuk cycle-nya itu kita bisa pilih berdasarkan per bulan ataupun yang lainnya. Dan di sini untuk SSH key-nya itu sendiri, bagi kalian yang masih belum punya SSH key, bisa klik SSH key mulai dari sini ya. Nanti otomatis terdownload ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ada pembedanya ya teman-teman. Kalau di Neolet ini hanya sekedar ini saja. Kemudian kalau kelebihan di Neo Virtual Compute ini kita bisa scale up ataupun ya scale up saja sih. Scale up saja resource yang apabila semakin besar juga kapasitas yang kita gunakan dan semakin banyak klien yang kita kembangkan ya teman-teman. Kemudian di web ini ada Neo Dedicated Hosting juga ya teman-teman. Nanti kita itu bisa install Flash dari sini juga ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada untuk select control panelnya, ada cPanel ataupun Flash. Kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini nanti otomatis terinstall CentOS ya teman-teman untuk OS-nya itu sendiri. Kemudian di sini kita katakanlah mau memilih Flash. Nah, di sini otomatis kita disuruh memilih kapasitas yang diinginkan seperti itu. Cuman nanti saya akan membuat video melalui Neo Virtual Compute ini saja ya teman-teman. Sekaligus saya akan membuat NVC-nya ini ya, Neo Virtual Compute. Langsung saja saya beri nama Flash kayak gini ya teman-teman, West Java saja karena saya areanya West Java ini. Kemudian AZ dan lalu ini untuk operating sistemnya saya pilih Ubuntu ya teman-teman. Dan ini saya cukup menggunakan 1 core saja, 2 RAM ya. Dengan kapasitas 60 GB. Ini pilih Monthly saja. Keeper ini saya sudah ada ya teman-teman. Ini saya sudah ada
bagi kalian yang masih belum ada, kan kalau masih belum ada nanti empty ya teman-teman. Kalian bisa create saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk network juga biasanya untuk awal-awal kita itu disuruh nambah terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kemudian subnet itu nanti menentukan network address-nya itu ya, slash berapa yang kita inginkan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk router name, ini kita bisa membuat router name secara regional ataupun public network. Saya sering menggunakan public network ini ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau public network ya bisa digunakan di region mana saja. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Untuk security group di sini saya juga sudah bikin ya teman-teman. Untuk security group nanti saya akan jelaskan ya di security group ini. Kemudian untuk alamat IP public ini saya sudah menambahkan ya teman-teman sudah ada. Nanti kalian bisa add saja nanti berdasarkan monthly ini saja ya teman-teman, ataupun per jam juga bisa, tergantung dari kalian kayak gitu. Saya di sini mesannya 1 bulan, jadi cukup 1 bulan ini saja. Mungkin seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa next saja kalau misalkan sudah oke. Nanti sebelah kanan ini ada konfirmasi yang dipesan. Oh iya, untuk input kode ini, promo code ini, saya sudah memiliki beberapa kode. Nah, di sini kodenya itu bisa mulai dari 10% hingga 20% ya untuk potongannya itu sendiri. Apabila kalau kita menggunakan Neo Virtual Compute ya teman-teman, ini kalian bisa copy, nanti saya sertakan di bawah video ini ya, saya taruh di deskripsi teman-teman. Apabila kita apply, nah di sini sudah terpotong ya teman-teman. Ya lumayan lah ya, ada potongan harga dari yang saya berikan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saya paste, langsung saya order saja. Kalau sudah order nanti akan tampil ya teman-teman. Oke, mungkin saya percepat dari sini. Oke teman-teman, di sini terlihat untuk statusnya masih build ya teman-teman. Kita bisa tunggu beberapa saat. Untuk mengenai kode tadi ya teman-teman, ini kalian bisa catat ataupun screenshot terlebih dahulu, atau nanti kalian bisa ambil kupon ini dari link video saya ini di bagian deskripsi atau di bagian grup Telegram saya teman-teman. Di sana saya sudah sematkan pada chat ya teman-teman. Oke, coba saya akan refresh di bagian sini. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya jangan lupa juga di sini saya kan mau install Flash Panel ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan juga untuk domainnya itu sendiri. Nah, untuk domainnya itu sendiri jangan lupa nanti akan saya pointing. Di sini saya sudah pointing kayaknya ya. Untuk recordnya itu sendiri saya pointing ke alamat publik ini ya teman-teman, IP publik. Coba saya akan cek terlebih dahulu DNS checker. Oke, di sini coba saya cek rfcloud.my.id apakah sudah terpointing. Nah, ini sudah terpointing ya teman-teman di beberapa negara. Jadi nanti bisa digunakan. Ini titik 85.41 ya teman-teman. Apakah sudah sesuai? Kita coba lihat pada bagian compute. Kemudian Neo Virtual Compute. Di sini ada alamat IP public 103.150.8541 seperti itu. Oh ya, untuk mengenai security groupnya itu sendiri, kalian kan tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Bagi kalian yang masih belum ada key group ataupun router, network dan lain-lain, kalian bisa add terlebih dahulu ya teman-teman. Sedangkan saya sudah buat untuk mengenai networknya dan lain-lain. Dan di key security group ini saya kan tadi menggunakan yang ini ya teman-teman, yang menggunakan yang ini ya, bentar, konfigurasi. Nah, di sini kan terlihat ya teman-teman, untuk security group saya menggunakan security Radeon Febri ini. Nah, sedangkan di security Radeon Febri ini saya mengopenkan yakni port berikut ya teman-teman, TCP, kemudian ICMP, UDP, seperti itu ya teman-teman. Untuk ICMP nanti bisa untuk di ping bisa biar bisa kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di bagian outbound rules ini tidak perlu diisi.
Kita bisa mengatur hanya di bagian inbound rule saja ya teman-teman. Oke, mungkin tidak usah terlalu lama-lama, langsung saja saya akses ya teman-teman dengan key pair yang sudah ada. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya teman-teman. Ini untuk alamat IP publiknya sudah terpointing juga dengan domain. Oke, di sini saya akan buka terlebih dahulu. Di sini ada key pair ya teman-teman. Di sini, oke, saya akan akses main i. Untuk key-nya kita cantumkan. Jangan lupa untuk awal menggunakan user Ubuntu ya teman-teman. Untuk alamat IP publiknya ini saja. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Ini sudosu. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya ya teman-teman, ini mungkin saya close saja biar tidak bingung. Dan ini juga di sini apabila kalau menggunakan Ubuntu dan CentOS sudah ada ini ya teman-teman. Saya mungkin menggunakan perintah widget ini saja ataupun ini ya teman-teman, bisa saja. Yang pertama ya ini sudo update sama upgrade ya teman-teman. Jangan lupa seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin pada video ini saya percepat ya teman-teman, apabila kalau kelamaan. Oke teman-teman, ternyata sudah selesai. Di sini langsung saja saya menggunakan widget ini ya teman-teman. Copy saja. Ini sudah tercopy. Kemudian saya enter. Nah, di sini sudah ada ya plus installer. Kita ls sudah tersedia. Kemudian dengan perintah ini kita jalankan. Gini ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu kan ada permission denied ya teman-teman. Jangan lupa ganti terlebih dahulu untuk permissionnya itu sendiri ya teman-teman. Kita bisa menggunakan chmod untuk perintahnya itu chmod 77, kemudian untuk nama itu sendiri plus installernya itu sendiri ya teman-teman. Ini bisa saja kita langsung go forward. Kita bisa klik F ya teman-teman. Klik F, kemudian enter. Kita tunggu. Kemudian kita ketik Y. Oke teman-teman, di sini ada pilihan ya teman-teman. Saya lanjut saja ya teman-teman. Saya akan go forward saja. Di sini sudah tercentang bagian recommended ini ya teman-teman. Kita ketik F lagi. Tunggu beberapa saat. Oke, ternyata sudah tampil juga ya teman-teman. Di sini ada pilihan paket, cuman saya skip saja untuk paketnya. Langsung saja untuk ini kita ketik F saja. Enter. Baik teman-teman, di sini sudah tampil seperti ini ya teman-teman, bahwasanya instalasi panel, maaf, flash panelnya sudah kelar. Nah, di sini terdapat dua link ya teman-teman. Kita bisa lihat. Yang saya gunakan mungkin yang atas sendiri ya teman-teman, karena ini lebih enak. Ya, itu tergantung sih. Atau kita bisa menggunakan alamat IP publiknya ini ya teman-teman. Alamat IP publiknya kita copy, paste, dan kasih port 8443. Jadi akan tampil seperti ini ya. Sama saja sih teman-teman. Oke kan? Sama saja ya. Cuman yang pada bagian sini kita harus atur username. Maksudnya tinggal login saja ya teman-teman. Kalau sedangkan di sini kita bisa atur terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan tambahkan email saya, kemudian passwordnya. Kemudian reset admin password, ini tidak perlu ya. Nah, di sini pada bagian lisensi, barangkali kalian memiliki lisensi ataupun masih belum, kalian bisa beli langsung ya melalui sini ya teman-teman. Nah, di sini ada plus license. Kalian bisa klik saja pada bagian ini.
plus lisensi, kemudian untuk paketnya bisa pilih plus one apabila ini tergantung kebutuhan kalian sendiri seperti itu. Katakanlah menggunakan 500 user kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman antara yang menggunakan Neo Virtual Compute dengan yang ini ya teman-teman, yang Neo Dedicated Hosting seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau di sini sudah otomatis terinstalkan semua ya teman-teman. Jadi tinggal langsung atur dari sini saja. Nah, untuk pada bagian sini saya sementara pilih yang trial terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian confirm ini Enterprise. Nah, di sini di setup kan ya teman-teman. Kita bisa refresh untuk melihatnya. Nah, dia otomatis. Oke, kita tunggu saja. Mungkin ini saya close ya teman-teman. Nah, di sini sudah kelar ya teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman, di sini yang paling penting juga untuk loginnya itu sendiri. Untuk yang awal itu kan usernya ini menggunakan admin ya teman-teman. Mungkin yang lebih penting ini ya teman-teman, menurut saya ya. Kita kasih saja untuk root passwordnya, passwd, root, jangan lupa ya teman-teman. Jadi apabila kita lupa untuk usernya itu nanti otomatis kita bisa login menggunakan root. Saya akan coba ya. Nah, ini. Nah, bisa diakses juga ya teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini saya akan lanjut saja ya teman-teman. Nah, apabila kalau kalian menggunakan free trial ataupun menggunakan yang free itu ya, itu ada batasan waktu 15 hari. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum itu saya akan setting terlebih dahulu pada bagian IP address ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat alamat IP. Kita masukkan untuk alamat IP publiknya pada bagian virtual compute ini. Oke, kita copy. Mungkin saya close saja ini. Saya paste pada bagian sini ya teman-teman. Sertifikat menggunakan Let's Encrypt. Ini saya menggunakan share saja ya teman-teman. Share, save. Oke. Kemudian di sini untuk awal pertama ya teman-teman, kita bisa add domain saja. Nanti saya akan membuat blank website terlebih dahulu menggunakan domain ini ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan search ini ya teman-teman untuk alamat IP address-nya, dan ini untuk akses FTP dan SSH ya teman-teman. Saya masukkan saja ya teman-teman. Oke, cukup strong. Di sini domain sudah sesuai rf-cloud.my.id. Saya add domain saja. Nanti saya akan mengupload sebuah website ya teman-teman, yang dimana sudah pernah saya develop untuk sebelumnya sama teman-teman saya dulu. Oke, di sini kita bisa lihat, coba kita lihat previewnya. Nah, previewnya seperti ini ya teman-teman. Apabila kita kunjungi, oke, dia sudah terhubung dengan domainnya ya teman-teman. Ini kalian bisa atur-atur terlebih dahulu juga ya teman-teman. Pada bagian tool setting ini, pada bagian mana ya? Oh iya, saya agak lupa. Untuk pada bagian server setting ini, nah ini kalian bisa ubah ya teman-teman. Katakanlah menggunakan ini ya teman-teman. Jangan lupa kita harus config juga pada bagian sini ya teman-teman. Katakanlah nanti itu kan menggunakan ini masih untuk halaman loginnya, login ke flashnya itu. Recordnya ini saya akan menggunakan flash ini ya teman-teman. Jadi nanti flash.rfcloud.my.id itu ya teman-teman. Jadi menggunakan flash ini ya teman-teman. Dan saya untuk prefernya itu menggunakan www sih. Kalian bisa tentukan di sini ya teman-teman. Save. Oke. Sudah, kemudian di custom plus URL ini kita masukkan saja yang pada ini ya teman-teman. plus.rfcloud.my.id. Oke. HTTPS coba.
HTTPS. Nggak bisa? Oke, mungkin masih belum terpointing. Nanti pada DNS recordnya itu sendiri, kalian bisa nambahkan ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk recordnya itu sendiri dengan cara seperti ini. Kemudian kalian bisa add dengan alamat IP kalian miliki ya teman-teman. Untuk CNAME itu sendiri, kalian bisa menambahkan ini saya gunakan untuk menambahkan sebagai subdomain seperti itu. Katakanlah nanti saya akan menggunakan webmail flash www seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan akses menggunakan ini. Kok bisa? Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi sudah terhubung. Ini saya bisa menggunakan admin kayaknya. Admin. Kalau tidak bisa, kalian bisa menggunakan root tadi ya teman-teman. Oh, ternyata bisa. Dan di sini keperluan yang saya selanjutnya yakni coba kita cek DNS aman ya teman-teman. Untuk extensionnya itu sendiri saya akan menggunakan Laravel ya teman-teman. Ini kita pilih yang privat saja ya teman-teman. Indonesia. Oke, save proses. Kalian bisa tentukan ya teman-teman. Coba kita pilih Laravel Toolkit ada nggak? Nah ini ada ya teman-teman. Laravel Toolkit. Get it free ya teman-teman. Atau kita install. Oke, sudah. Close saja. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman. Install application. Oh ya, bentar. Jangan terlebih dahulu. Di sini saya akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Pada bagian mana ya? File ini. Mungkin saya akan coba ganti untuk indeksnya ini. Saya rubah H1 saja ya. H1. H1. Apakah sudah ganti? Save. Kemudian rf cloud.my.id saya akses. Oke, di sini masih belum terinstall ya untuk Let's Encrypt-nya. Nanti kita bisa install atau kita install terlebih dahulu ya. Mungkin kita install terlebih dahulu untuk SSL-nya. Kita bisa klik SSL Certificate ini ya teman-teman. Nah, oke, di sini menggunakan free saja saya menggunakan Let's Encrypt. Kemudian untuk emailnya kita bisa tentukan centang pada bagian sini, aksen ini juga get it free. Apakah bisa? Kita tunggu saja. Oke, seperti ini berarti sudah selesai. Oh iya teman-teman, kalau seperti ini kita bisa tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pada ini ya teman. Oh ya dialog. Oh oke. Kita bisa tambahkan ke record domainnya itu sendiri. Kita tunggu. Seperti ini ya. Nanti kita tambahkan tipenya txt, kemudian domain name-nya itu mulai sini sampai sini. Untuk recordnya itu sendiri kita isikan ini ya. Bisa. Karena biar bisa terpointing. DNS, new DNS ini pilih domainnya. Kemudian pada bagian record kita tambahkan txt tipenya. Dan untuk domain kita tambahkan ini. Untuk value-nya itu sendiri saya menggunakan ini ya teman-teman. Oke. Paste. Kita tambahkan. Sudah tertambah ya teman-teman. Pada bagian bawah ini. Kemudian coba kita continue. Apabila dia gagal berarti masih belum terpointing ya teman-teman. Kita tunggu saja, kemudian kita coba lagi seperti itu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Berarti masih gagal dia. Coba lagi. Kemudian get it free. Oke, apakah sama? 80. Oh, beda ya teman-teman. Ini coba copy.
paste, kemudian untuk recordnya itu sendiri, copy, paste, tentang, oke, kemudian continue, ini close aja, biar nggak ganggu. Oke, di sini masih ada kegagalan ya teman-teman. Kita bisa lakukan mungkin nanti ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, tidak usah kelamaan. Langsung saja saya akan coba mengupload project Laravel saya pada bagian file jelasnya. Pada bagian file ini diarahkan di folder http docs ini ya teman-teman. Ini mungkin saya hapus terlebih dahulu, remove ini ya, remove. Kemudian saya akan upload file. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk Laravel-nya itu sendiri, Laravel 10 TIFF-PHP API ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Jangan lupa nanti kita akan setup database-nya terlebih dahulu juga. Untuk Flash panel ini kita bisa atur webmail, database, kemudian terminal seperti itu ya teman-teman. Dan nanti saya mungkin tidak menggunakan terminal karena ada Laravel Toolkit itu sendiri. Contoh melakukan PHP Artisan Share, DBSeed dan lain-lain itu mudah sekali ya teman-teman menggunakan Laravel Toolkit itu. Coba saya akan lihat pada bagian ini otomatis dia masih kosong ya teman-teman, 403 forbidden. Oke, sudah selesai ini ya teman-teman. Kemudian saya akan ekstrak terlebih dahulu. Oke, replace saja. Nah, di sini sudah kelar. Di sini saya akan hapus saja yang zip. Kemudian pada bagian sini ini kita akan pilih semua untuk kita move ke http docs ini ya teman-teman. Oke, kembali pada bagian ini saya akan hapus, remove. Oke, bentar. Nah, coba saya refresh. Internal server error. Oke, masih error. Kemudian saya akan atur pada bagian sini ya teman-teman. Ini saya akan biarkan saya klik kanan seperti ini saja ya teman-teman. Oke, di sini masih internal server error. Kita tunggu. Kemudian pada bagian database ya teman-teman. Jangan lupa. Saya ini tadi mau pilih database. Kemudian saya add database. Mungkin saya akan kasih nama ya Laravel. Untuk database-nya saya pilih RF Cloud ini, database name Laravel. Ini saya masukkan. Oke, kemudian confirm. User has access to all database. Oke. Laravel ini nanti bisa akses ke semua database. Oke. Oke saja deh. Kita bisa pilih phpMyAdmin. Nah, di sini sudah terbuat Laravel. Kemudian kita akan atur ya teman-teman pada bagian .env ini. Pada bagian sini kita bisa atur rfcloud.my.id. Kemudian untuk pada bagian DB hostnya saya menggunakan 127 ini aja karena lokal ya teman-teman untuk itu sendiri, ataupun kita bisa menggunakan domain itu sendiri ya teman-teman. Laravel, username-nya Laravel, oke, Laravel 3. Kemudian debug terlebih dahulu.
Oh, kita bisa save. Kemudian pada bagian coba ini refresh. Ya, masih belum ya, teman-teman, jelasnya. Pada bagian website ini saya akan atur. Oke, Laravel. Bentar. Saya kemungkinan ada kesalahan ini, teman-teman. Sudah terlanjur ngeklik. Oh iya, seharusnya install terlebih dahulu ya, teman-teman. Tadi itu. Jangan lupa ya, teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya kayak seperti Git repository, kemudian Laravel. Nah, di sini kan dia bentrok ya, teman-teman. Valid dia. Close saja. Caranya gini saja ya, teman-teman. Untuk biar cepat ya, teman-teman. Ini mungkin saya akan hapus terlebih dahulu semua. Remove seperti ini ya, teman-teman. Komposer ini. Enggak perlu dah. Langsung klik install ya, teman-teman. Nanti. Ini install Laravel. Install application. Install. Kita tunggu. Oke. Sudah kelar ya, teman-teman. Coba saya refresh. Nah, di sini sudah terinstall seperti ini ya, teman-teman. Apabila kalau sudah seperti ini, kan sudah kelar ya ini. Nah, sudah detect juga ini Artisan, Composer, Node.js, dan lain-lain ya, teman-teman. Coba saya akan ganti untuk websitenya itu sendiri, menggunakan website yang saya miliki, seperti itu. Oke, di sini sudah banyak ya, teman-teman. Ya, ini Composer. Coba saya akan hapus terlebih dahulu. Oh iya, bagian sini ya yang saya hapus. Hapus, remove. Ini ya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan, saya upload dari lokal. Tunggu beberapa saat. Jadi nanti jangan lupa ya, teman-teman. Jadi install terlebih dahulu Laravel seperti biasa ini. Jadi biar detect juga ya, teman-teman, yang komposer tadi itu. Oke, teman-teman, di sini sudah komplit ya, teman-teman. Close saja. Kemudian pada bagian sini kita ekstrak lagi. Kurang lebih seperti yang awal tadi ya, teman-teman. Dan di sini saya saya biarkan saja terlebih dahulu. Di sini saya akan pindah move ke pada bagian http doc ini ya, teman-teman. Oke, sudah terpindah. Dan pada bagian sini saya hapus, remove. Oke, coba saya refresh lagi. Bagian sini. Oke, sudah tampil seperti ini ya, teman-teman. Berarti ini sudah benar. Cuman pada bagian env jangan lupa di sini saya menggunakan true terlebih dahulu untuk mengetahui apabila ada kesalahan, dan rf cloud.my.id, dan di sini untuk DBS-nya saya menggunakan 127 saja, dan di sini Laravel ini juga. Oke, save. Langkah selanjutnya pergi pada bagian web and domain ini. Kemudian di sini ada logo Laravel ya, teman-teman. Pada pojok kanan ini ada Laravel, klik saja. Nanti ada Artisan. Saya langkah awal migrate ya, teman-teman. Migrate, apakah sudah terhubung dengan database? Oke, berarti gini sudah termigrate ya, teman-teman. Di sini kalian bisa refresh, termigrasi. Kemudian setelah itu di visit. Nah, di sini oke, sudah terisi juga untuk usernya, jelasnya ya. Ini bank masih belum. Kemudian pada bagian sini saya akan coba login. Bentar.
Ini akibat tidak ada HTTPS-nya itu, cuman dia memaksakan login. Nah, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di bagian sini, oh ya, untuk file-nya saya akan matikan saja ya teman-teman. Klik website and domain. Kemudian pada bagian file, ini cari pada host public. Dan ini, oh ya ini ya teman-teman, layout head, outlet layout head. Ini pada bagian sini ya teman-teman. Resource view layout. Kemudian pada bagian head ini apakah ada file? Nah, ini saya matikan saja. Save. Kemudian ada lagi ya. Pada bagian out layout ini head. Nah, ini file-nya saya matikan. Atau sebelum itu bisa kalian build terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya refresh. Oke, sudah berhasil. Saya login. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oh iya, saya akan coba terlebih dahulu juga. Tambahkan kategori ke lain. Kemudian tambahkan buku. Tambah buku di sini semisal deskripsi buku lain. Harga aslinya itu katakanlah 20.000 dan diskonnya menjadi 15.000. Simple ya teman-teman untuk project saya ini. Ini ada API-nya juga. Kemudian untuk file gambar ya teman-teman, ini saya akan submit. Nah, di sini untuk gambar masih belum tampil ya teman-teman. Masih belum tampil ya. Berarti saya akan link terlebih dahulu untuk storage. Ini ya teman-teman, app public cover buku. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman. Saya akan link ke public kemudian storage ini. Nah, di sini ya teman-teman, nanti cuman pada bagian public ini untuk storage-nya hapus terlebih dahulu. Hapus. Kemudian pada bagian website and domain, pada bagian sini langsung saya akan menggunakan artisan saja, fitur dari Laravel Toolkit ini, artisan storage link. Oke, pilih saja. Nah, di sini sudah berhasil connect ya teman-teman. Coba refresh. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai install ini Flash Panel menggunakan infrastruktur dari Biznet GeoCloud ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya teman-teman mengenai instalasi dan sekaligus upload website yang sudah saya build ya teman-teman di Flash Panel. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.